Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jihani dengan NIM 24011007 dari Prodi Psikologi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi untuk usaha. Yang pertama, kita masuk ke dalam barang teknologi dalam bisnis. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era industri atau digital saat ini tuh telah mengubah cara, proses, model bisnis dari bisnis tradisional menjadi bisnis yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan penggunaan AI, ML, dan sebagainya. Nah, lalu kita lanjut ke karakteristik transformasi bisnis teknologi di era digital. Karakteristik yang pertama adalah transformasi bisnis di era digital itu sangat bergantung kepada digitalisasi proses bisnis inti dan meluasnya penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, transformasi bisnis itu sering mengalami gangguan signifikan dalam industri. Yang ketiga, mengembangkan dan mengeksplorasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan AI, IoT, dan lain-lain merupakan bagian integral dari setiap transformasi bisnis digital yang sukses. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan merupakan tujuan utama dari transformasi bisnis di era digital. Yang kelima, mengharuskan penggunaan data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta. Yang keenam, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi mengharuskan organisasi lebih gesit dan responsif terhadap perubahan yang telah terjadi. Dan yang kedelapan, membutuhkan partisipasi, keterlibatan, dan pengembangan dari karyawan. Yang kesembilan, integrasi bisnis sangat diperlukan oleh perusahaan dengan rantai pokok, basis pelanggan, dan ekosistem di industri yang lebih besar sebagai bagian dari upaya dari informasi bisnis. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya teknologi dan industri dan strategi transformasi bisnis di era digital. Yang pertama itu ada peningkatan komunitas eksternal dan internal. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang efisien. Yang ketiga mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis. Yang keempat meningkatkan hubungan pelanggan. Dan yang kelima adalah meningkatkan keunggulan dan kompetitif. Lalu kita masuk ke dalam manfaat penggunaan teknologi dalam bisnis. Nah, manfaatnya tuh yang pertama tuh target konsumen maupun promosi itu dapat diatur sesuai dengan karakteristik konsumen. Yang kedua, itu hasil dapat diperoleh dengan cepat. Yang ketiga, biaya investasi dan operasional serta biaya promosi itu jauh menjadi lebih murah dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Lalu yang terakhir, jangkauan pasar itu lebih luas karena tidak terbatas secara geografis. Bisa meliputi berbagai negara tanpa ada batasan waktu. Lalu kita masuk ke dalam tantangan teknologi dalam bisnis. Yang pertama itu adalah jenis tantangan bisnis di era digital. Nah, salah satunya yaitu perkembangan teknologi. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang saat ini terus mengalami perkembangan. Yang kedua, yaitu semakin banyaknya kompetitor. Yang ketiga, semua serba cepat. Nah, apabila seorang pebisnis tidak bisa menandingi kecepatan bisnis digital lainnya, maka pebisnis tersebut akan kalah dalam persaingan bisnis. Yang keempat adalah berubahnya pola masyarakat. Yang kelima, sumber daya manusia agar berjalannya bisnis dan teknologi yang berkembang. Yang keenam itu memasarkan produk. Nah, masyarakat itu tertarik dengan belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu hilangnya jati diri. Hilangnya jati diri ini tuh berarti perusahaan itu kadang lebih terlalu cepat dalam melakukan inovasi baru daripada mengembangkan dari strategi pemasaran. Yang kedelapan ada arus informasi. Yang kesembilan yaitu minim inovasi. Yang kesepuluh zero surveillance. Zero surveillance ini tuh hilangnya sosok pemimpin. Yang ke-11 itu ada isu keamanan. Nah, isu keamanan ini tuh seperti informasi sensitif seperti NIK, alamat, TTD itu bisa diakses dengan mudah dan disalahgunakan dalam perusahaan. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis dan model teknologi dalam bisnis. Yang pertama itu tuh ada AI. AI itu adalah Artificial Intelligence. Yang kedua ada ML, yaitu ada Machine Learning. Yang ketiga itu ada Cloud Computing. Yang keempat ada Mobile Application atau aplikasi seluler. Lalu yang kelima ada AR yaitu Augmented Reality. Habis itu ada 3D Painting, Digital Assistant, dan Blockchain. Terakhir kita masuk ke dalam model teknologi dalam bisnis. Nah, ini ada 5 poin. Yang pertama, model bisnis marketplace. Model bisnis marketplace ini tuh berarti media online yang berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dengan penjual. Yang kedua, ada model bisnis e-commerce.
Itu ada aktivitas penyebaran, pembelian dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi atau radio agar dapat menjual atau membeli barang dengan online. Yang ketiga, itu ada model bisnis freemium, yaitu suatu bisnis yang memberikan suatu produk inti kepada sekelompok besar konsumen dan produk premium kepada sebagian kecil konsumen. Yang keempat, itu ada model bisnis advertising. Itu adalah menghubungkan mereka dengan produk dan layanan menggunakan kecerdasan buatan dan analisis big data. Yang kelima, itu ada model bisnis affiliate marketing. Itu tuh adalah suatu sistem bisnis ketika seseorang dapat mempromosikan atau melakukan penjualan terhadap produk atau jasa secara online. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.